Kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita merenungkan dan membaca kitab suci. Seperti pujian dari paduan suara tadi, itulah hati kami yang siap untuk menerima, menyambut akan firman yang hidup. Ya Tuhan, bersabdalah, kami ada di sini, hati kami, pikiran kami, dan seluruh panca indera kami hanya terfokus kepada diri-Mu. Kalau andai kata ada distraksi yang muncul, kami mohon belas kasih-Mu, kami boleh kembali kepada konsentrasi yang benar. Maka dalam menit-menit yang singkat, tidak terlewatkan firman yang kami dengar pada ibadah ini. Berkati setiap kami dan urapi hamba-Mu. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama lihat surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah minggu lalu kita telah berbicara bagaimana Kristus atau Allah mendesain kita sebagai makhluk yang bersekutu, yang berkomunitas. Tentu yang pertama-tama kita bersekutu dengan Tuhan, dengan dirinya. Kita dengan Allah. Ini adalah relasi yang bersifat vertikal. Tetapi yang kedua, jangan dilupakan bahwa kita adalah manusia yang didesain, yaitu mempunyai persekutuan dengan sesama. Dalam konteks yaitu persekutuan dengan saudara seiman. Kita dengan sesama, kita dengan orang-orang di dalam sebuah komunitas Kristen. Sudah adalah desainnya Allah rancang. Diciptakan untuk bersekutu, dirancang, didesain untuk berkomunitas. Maka dalam beberapa minggu depan kita akan memikirkan komunitas seperti apa yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jikalau Allah itu merencanakan mendesain sebuah persekutuan, maka persekutuan seperti apa yang Tuhan inginkan bagi gerejanya. Dan hari ini dalam pertemuan hari ini kita akan memulai topik yang pertama, yaitu persekutuan yang berporoskan, yang berpusat kepada Yesus Kristus. Kalau kita kembali ke dalam teks kita, alangkah baiknya kalau kita boleh memperhatikan secara keseluruhan, khususnya ayat-ayat yang ada di dalam 1 Yohanes pasal pertama. Perhatikan ayat yang pertama, apa yang dikatakan oleh Rasul di dalam ayat itu. Dia berkata demikian, dia memulai suratnya dengan berkata, apa yang telah ada sejak semula. Perhatikan, semula. Apa arti ini? Rasul berbicara soal kekekalan, di mana Kristus itu sudah ada. Saya ulang, Kristus Yesus adalah sudah ada sejak di dalam kekekalan. Pada mulanya, sejak mulanya. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan Kristus yang kemudian dalam hubungannya dengan Rasul Yohanes? Menarik sekali. Ya, kemudian Rasul ini membicarakan atau menggambarkan bagaimana hubungan dirinya dengan Kristus. Bagaimana dia mengenal Kristus yang kemudian ada di dalam sejarah itu. Kita teruskan pembacaan kita, ayat yang pertama mengatakan, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Sudah jelas sekali, Rasul Yohanes, dia bukan hanya tahu tentang Yesus, bukan hanya dengar soal Yesus, tetapi dia punya pengenalan yang dalam. Dia punya satu hubungan yang begitu dalam sekali dengan Kristus. Maka dia bukan hanya sekadar Kristen dalam bahasa hari ini, tapi adalah seorang Kristen yang sejati, yang bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan puas kamu datang ke gereja setiap hari Minggu. Jangan hanya rutin dengar channel YouTube khotbah, tetapi adalah orang yang kemudian kenal dia. Kita mengalami dia. Rasul berkata, apa yang telah kami dengar
Perhatikan, dengar. Apa yang kami lihat, seluruh panca indera, semua diarahkan kepada pengenalannya, hubungannya dengan Kristus. Dan terakhir dia mengatakan, apa yang kami raba. Apa yang kami raba. Saudara, menarik sekali. Dengar, lihat, dan raba. Kenapa Yohanes memunculkan konsep yang luar biasa ini? Saudaraku, Yohanes merujuk daripada pengertian mendengar. Ini berbicara soal apa? Soal tradisi, soal budaya daripada Ibrani. Kita tahu bahwa orang-orang percaya, umat Allah dalam perjanjian lama, mereka belajar dari mana? Dari mendengar. Mendengar apa yang Allah sampaikan. Di mana Allah bersabda, mereka mendengar. Maka Ulangan pasal ke-6 yang kita kenal dengan kata Shema. Kalimat pertama berkata apa? Dengarlah, hai Israel. Dengar, dengar. Itu perjanjian lama, itu Ibrani. Mereka belajar mendengar. Maka Yohanes kemudian mengutip konsep itu dalam suratnya. Apa yang telah kami dengar. Tetapi yang kedua, dia berkata apa? Apa yang telah kami lihat. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang konsep ataupun pemikiran budaya Yunani. Kalau pertama adalah budaya Ibrani, mendengar. Tetapi yang kedua, budaya Yunani. Orang yang kemudian suka belajar. Belajar dari mana? Melihat ini, melihat itu, mengamati, memperhatikan, mengobservasi, mencermati dengan begitu detail sekali. Itu orang Yunani. Tetapi yang luar biasa, Rasul Yohanes, dia menerobos, dia melampaui semua budaya ini. Iman Kristen bukan hanya kemudian yang diyakini oleh Yohanes, bukan saja mendengar, kemudian dia melihat sekaligus. Dia katakan, apa yang telah kami raba. Yang telah kami jamah, yang telah kami pegang. Luar biasa. Pengenalan yang sangat dalam sekali. Pemahaman yang begitu utuh didapatkan oleh sang rasul. Orang-orang Ibrani, dia hanya mendengar. Allah berfirman, mendengar. Tetapi mereka tidak pernah meraba. Karena jelas, Yesus Kristus, pribadi kedua Tritunggal, dia belum datang ke dalam dunia. Dia belum berinkarnasi. Tidak mungkin meraba. Dia hanya mendengar dan mendengar. Sementara itu kemudian bagaimana dengan pemikiran orang-orang Yunani? Adalah orang-orang yang brilian. Orang yang belajar banyak. Melihat segala sesuatu di dalam ciptaan dalam dunia ini. Semua dia pelajari. Semua dia lihat. Tetapi orang-orang Yunani, para filsuf, tidak pernah melihat. Tidak pernah fokus kepada siapa? Kepada Kristus. Yang kemudian berinkarnasi di dalam dunia. Tetapi Yohanes dalam suratnya dia berkata, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri, dan sekarang apa yang telah kami raba. Luar biasa sekali. Saudara-saudara sekalian, itulah ayat pertama yang kemudian menjadi fondasi. Nah, kemudian berikutnya kita menemukan setelah dia berbicara apa yang kemudian menjadi relasi antara dirinya dengan Kristus yang adalah firman yang hidup. Itu ayat pertama. Ayat kedua, maka sekarang kemudian Rasul itu mulai membagikan. Yesus yang dia kenal, Yesus yang dia alami, sekarang dia mulai bagikan. Dia mulai ceritakan, dia mulai saksikan, dia mulai meneruskan hidup itu kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang itu pada akhirnya mereka percaya Yesus. Dan mereka pun akhirnya mempunyai relasi dan pengenalan yang sama kepada Yesus Kristus. Itu ayat kedua. Izinkan saya membaca. Dia berkata, hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Dan kata Rasul, memberitakan kepada kamu. Diberitakan, disampaikan tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu, kepada kami. Ayat ketiga, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu, perhatikan, kami beritakan kepada kamu juga. Hal kedua, ayat kedua, Rasul mulai memberitakan Yesus Kristus. Kalau pertama, ayat pertama, dia kenal Yesus.
kedua, dia beritakan Yesus. Dia sampaikan, dia teruskan hidup ini kepada orang lain. Sehingga ayat yang ketiga terjadi apa? Tercipta sebuah persekutuan. Persekutuan. Ayat ketiga mengatakan apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Sudah jelas sekali, maka konsep persekutuan, konsep komunitas Kristen tidak bisa dilepaskan dari sosok pribadi yang bernama Yesus Kristus. Alurnya jelas logikanya. Kenal Yesus, berrelasi dengan Kristus, Kristus yang diberitakan, orang percaya dan orang itu punya kenal dengan Yesus juga, maka akhirnya terjadi sebuah persekutuan di mana semuanya berporos kepada siapa? Kepada Kristus. Maka jelas bahwa komunitas dalam gereja bukan sekedar kumpul-kumpul. Kita beda dengan orang-orang di pasar Muara Karang. Kalau Anda pergi ke sana sebelum pandemi, tiap pagi ada AI, acik-acik suka kumpul di pasar, di kopi tiam, di sudut, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, makan, minum. Mereka juga komunitas. Tetapi apa perbedaan dengan kita? Perbedaannya apa? Ada Kristus di dalam kita. Ini hal yang saya kira perlu kita pahami baik-baik. Bukan cuma kumpul, tetapi porosnya adalah Kristus di dalamnya. Maka kemudian kalau mau digambarkan, itu kira-kira seperti ini. Komunitas insani, ini komunitas manusia pada umumnya. Kita komparasi dengan komunitas Kristen. Memang terlihat sama-sama kumpul, sama-sama berhimpun, sama-sama bersekutu tanda petik. Tetapi apa perbedaannya? Yang satu pusatnya dalam manusia. Betul? Kita ngomong kesana kesini, ketawa ketiwi. Apa yang dibicarakan semua berpusat, berorientasi kepada sesama. Tetapi di dalam gereja seharusnya komunitas kita berporoskan kepada Kristus. Christ Center. Maka kalau saya boleh gambar, itu kira-kira seperti digambarnya, saudara sekalian. Komunitas insani itu apa ya? Ada saya barangkali, ada orang lain, ada orang lain lagi, mungkin ada orang lain lagi, kita bertemu bersama-sama. Hanya kita, dari kita kepada kita dan untuk kita. Tetapi di dalam persekutuan Kristen, memang ada saya, ada kamu, ada orang lain, ada banyak orang di sana. Tetapi jangan lupa, Kristus, dia ada di tengah-tengah komunitas tersebut. Saudara, aku camkan baik-baik tema ini, komunitas yang berpusat, yang berporoskan kepada Kristus. Konsep ini dapat dipahami dalam dua pengertian. Saudara perhatikan gambar yang saya munculkan di sini. Gambar yang kiri, saya memberi judul yaitu, atau memberi subtitle, yaitu apa? Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Saya ulang ya. Kristus hadir. Sekalipun dia tidak terlihat, karena dia roh adanya. Tetapi dia hadir, dia terlibat aktif, dia ada di tengah-tengah kita. Kita berbicara, satu dengan yang lain, kita ngobrol, boleh ngobrol. Tetapi jangan lupa, di dalamnya, di tengah-tengahnya ada Kristus di sana. Saudara-saudara sekalian, inilah konsep yang harus kita miliki, kita pahami ketika berbicara tentang komunitas Kristen. Apakah kita sadar ketika kita berbincang di dalam rumah, dalam keluarga, engkau ngobrol sama anak dengan istri. Di dalam gereja kita bersekutu. Di ruang majelis, kita berada di lapangan parkir, kita sebentar selesai ibadah, kita ketemu orang di kamar mandi, di mana saja. Kita ngobrol, bercengkrama, kita boleh bicara banyak hal, boleh. Pertanyaannya, adakah engkau sadar bahwa Kristus itu hadir di tengah obrolan percakapan kita? Saudaraku, bukan berarti orang Kristen kemudian tidak boleh ngobrol hal-hal yang sifatnya dunia. Bukan, saudaraku. Jangan pikir orang Kristen kemudian obrolannya hanya soal Alkitab melulu, Kejadian, Keluaran, sampai Wahyu saja. Bukan, saudaraku. Kita boleh berbicara soal apa? Kesehatan, bicara soal pekerjaan, soal apa? Soal bisnis. Tadi jam kedua saya bertemu seorang jemaat. Saya katakan, kamu gimana usaha? Saya tahu dia punya pabrik besar, namun dalam kondisi yang sulit. Saya katakan, saya berdoa untuk kamu. Tuhan hiburkan, Tuhan bangkitkan, Tuhan beri kamu terobosan. Itu doa saya kepada dia. Dia katakan, iya. Bukan soal bisnis. Memang boleh bicara soal bisnis. Tetapi kita berbicaranya bukan soal bisnisnya. Tetapi Kristus
yang ada di dalam topik kita. Itulah komunitas di mana Kristus jadi poros, menjadi poros, jadi set pusatnya. Perhatikan sekarang gambar yang di samping kanan. Kalau pertama yang samping kiri saya memberi judul yaitu Kristus itu hadir di tengah-tengah kita. Tetapi yang samping kanan, Kristus dia hadir, dia ada di antara kita. Beda kan? Yang pertama di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Bukan di luar, di tengah-tengah. Kita ngobrol apapun dia di sana. Dia terlibat aktif sekalipun nggak hadir secara kasat mata. Tetapi gambar kedua, Kristus itu apa? Dia hadir di antara kita. Maka saya munculkan gambar apa tuh? Saya ada di sini, orang lain di sana, orang lain ada di situ, dan kita harus sadar bahwa Kristus itu ada, dia hadir di antara kita. Dalam diri saya, Kristus itu hadir. Dalam diri orang lain, Kristus pun juga hadir. Di dalam orang yang berbeda juga. Di dalam persekutuan Kristen itu, Kristus pun ada di sana. Wow. Maka apa yang saudara lakukan di dalam gereja, dalam persekutuan komunitas ini, apa yang kau lakukan kepada orang lain, kepada saudara seiman kamu, saudara sedang melakukannya kepada siapa? Kristus. Itu konsep yang luar biasa. Konsep luar biasa. Maka ketika saudara memberi bantuan pada seseorang, engkau mengekspresikan kasih kepada seseorang, ketahuilah, sebenarnya engkau bukan berbuat kepada orang itu saja, tetapi engkau lakukan pada siapa? Engkau lakukan kepada Kristus. Kristus menerima, dia menikmati kasih yang engkau ekspresikan kepada orang tersebut. Ketika engkau menolong seseorang di dalam gereja, ada orang yang susah, kamu tolong dia, kamu bantu dia. Tanpa kamu sadar, engkau menolong siapa? Kristus. Ini konsep yang luar biasa, yang sering kali kita nggak sadar. Kita pikir gereja pokoknya kumpul-kumpul begini, nyanyi. Jangan lupa, Kristus ada di antara kita. Termasuk sebaliknya, ketika engkau kemudian menyerang saudara seimanmu, engkau menjatuhkan dia, engkau membuli dia, engkau menyudutkan dia, engkau menggosipkan dia, tanpa engkau sadar, engkau sedang melakukan hal-hal itu kepada siapa? Kepada Kristus juga. Kesadaran ini membuat kita satu sisi, kita senang, kita bangga, ada Kristus. Tapi jangan main-main, membuat kita gentar. Apa yang kau lakukan kepada saudaramu, engkau berbuat kepada Kristus. Karena Kristus, dia ada di antara kita. Di antara kita. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuat satu kesadaran konsep yang penting di dalam persekutuan yang ada di dalam orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian, persekutuan komunitas yang berpusat pada Kristus berarti apa? Bagaimana Kristus, dia hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana dia hadir melalui dan di dalam kita. Melalui saya, melalui saudara. Di dalam saya, di dalam saudara. Bagaimana Kristus, dia hadir dan bekerja di antara kita. Sebuah konsep yang kita perlu pahami baik-baik. Maka ada sebuah kalimat yang saya kira sudah perlu ingat seumur hidup. Kalimat ini berkata, komunitas Kristen bukan dan tidak pernah tentang kita. Sekali lagi, persekutuan Kristen itu bukan tentang kita dan tidak pernah tentang kita. Ya, mana pernah saudaraku, kalau ketika kita bertemu, kita berbincang topik utama yang menjadi trending adalah saya, diri saya, orang lain. Yakinkan itu bukan persekutuan Kristen yang sejati. Karena satu-satunya yang menjadi fokus dalam komunitas itu adalah apa? Dikatakan kalimat seterusnya, tetapi tentang kehadiran Kristus. Garis bawahi. Inilah topik utama. Bagaimana Kristus itu hadir di tengah-tengah, hadir di antara, bekerja di antara kita. Dan
kehadirannya itu mengubahkan hidup manusia. Saudara-saudara sekalian, inilah komunitas yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan berarti Anda nggak boleh bicara hal-hal yang lain. Anda lihat, waduh, bukan dan tidak pernah tentang kita. Lalu tentang siapa? Emang nggak boleh ngomong hal-hal yang boleh. Anda boleh bicara soal kandau, boleh bicara soal kesehatan, soal COVID, soal vaksin, soal pacar. Boleh tidak ngomong soal pacar dalam gereja, dalam persekutuan? Boleh, tidak ada yang salah. Semua boleh kamu bicarakan. Tetapi dengan kalimat ini, bagaimana engkau melihat segala sesuatu tadi. Soal bisnis, soal pasangan hidup, soal kesehatan, soal rumah tangga, soal anak, soal politik, soal bangsa negara, soal apapun dalam dunia ini. Segala sesuatu bagaimana kau lihatnya dari perspektif Tuhan. Dari sudut pandang Kristus. Bukan sudut pandang kita. Bukan menurut perasaan kita. Bukan menurut pemikiran kita. Bukan menurut selera kita. Tapi dari Kristus kita melihatnya. Saudara-saudara sekalian, ada seorang yang bernama Bonhoeffer. Dia memberikan satu kalimat yang saya kira luar biasa. Dia berkata, semakin murni, semakin dalam sebuah persekutuan Kristen itu, apa yang terjadi? Maka hal-hal yang lain akan menyingkir, akan sirna dari antara kita. Tidak ada ruang bagi apapun dan siapapun dalam persekutuan Kristen kecuali hanya Yesus Kristus. Maka jikalau persekutuan itu kemudian hanya mengkristalkan hanya kepada Yesus Kristus dan karya-karyanya yang semakin nyata, yang semakin dominan, semakin jelas di antara kita. Itulah komunitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan saudara dan saya sebuah komunitas rohani, yaitu GKI Pluit. Pertanyaannya, apakah GKI Pluit adalah sebuah komunitas seperti yang demikian? Apakah setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga dalam gereja ini, engkau adalah unit-unit kecil gereja? Apakah di dalamnya ada sebuah kualitas persekutuan yang seperti itu? Bukan tentang manusia, bukan tentang diri, bukan soal orang tua, bukan soal anak, bukan soal kakek nenek. Bukan, saudara. Tetapi soal siapa? Kristus. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kepentingan diri, tidak ada agenda diri, tidak ada kemauan diri, tidak ada, saudara. Maka saya harap dalam gereja ini tidak ada kalimat mengatakan, udahlah, nggak apa-apa lah. Emang musuh mau begitu, musuh mau. Bukan soal musuh, saudara. Bukan soal ini majelis memang sudah ketok, setuju majelisnya. Bukan soal itu. Bukan soal sinode yang suruh. Bukan, saudara. Bukan soal hamba Tuhan. Bukan soal majelis. Bukan soal sinode atau siapapun. Soal siapa? Soal Kristus. Injil. Dan salib Kristus. Satu-satunya yang harus ada. Yang harus terpenting di antara kita. Itulah komunitas yang berpusat pada Kristus. Saudara-saudara sekalian, biasanya kalau saya bertemu dengan atau memimpin kelompok kecil, biasanya saya kalau ketemu mereka saya bertanya, gimana, apa kabarnya kalian? Lalu mereka mulai bercerita panjang lebar, wah seminggu ini padat, macet, wah macam-macam, aduh takut. Kemudian saya mulai lanjutkan pertanyaan berikutnya, apa yang Tuhan lakukan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kamu jalani selama ini? Oke, kamu katakan, iya takut, COVID makin tinggi, bla 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 bla. Oke, apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan ingin beritahukan dengan pengalaman ketakutan kamu itu? Anda lihat, saya tidak pernah berfokus kepada apa? Pada pengalaman-pengalaman kisah-kisah manusia. No. Kita bukan bicara soal my story, our story. No. Bicara apa nih? His story. Dalam komunitas kita mau belajar mendengar apa?
Bukan kisahmu, bukan kisahku. Tapi kita belajar mendengar kisah Tuhan dalam hidupku. Kisah Tuhan dalam hidupmu. Siapa pusatnya? Kristus. Dia bekerja, dia hadir, dia terlibat aktif, dia berkarya di dalam hidup dan melalui hidup kita. Itulah kisah yang kita ceritakan, yang kita sampaikan. Rasul Yohanes berkata, yang telah aku dengar, yang telah aku lihat, yang telah aku raba. Dia kenal, dia mengalami dengan panca indera dia. Dia katakan, itu aku beritakan, aku teruskan kepada kamu. Saudara-saudara sekalian, itulah esensi komunitas Kristen. His story, not my story. Saya berdoa dalam gereja ini, bukan kisah manusia, bukan kisah siapapun dalam gereja ini, tetapi kisah Yesus yang bekerja dalam diri orang-orang yang Tuhan pernah pakai dalam sejarah, dalam lintasan sejarah. Dengan demikian Tuhan dimuliakan, Tuhan dijunjung tinggi. Itulah komunitas yang berporoskan kepada Yesus Kristus. Setelah saya berbicara panjang lebar tentang konsep yang cukup kental ini, maka sekarang saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah hal yang praktis, dengan hal-hal yang aplikatif. Kalau Allah telah mendesain dalam sebuah komunitas yang berporoskan Kristus, yang harusnya hadir dalam rumah tangga kita, di dalam gereja di mana kita melayani dan beribadah, maka pertanyaannya, apa yang harusnya terjadi dalam komunitas yang seperti itu? Seperti apa sih mentalitas, spirit apa yang harusnya muncul dalam komunitas yang seperti ini? Ada dua hal yang saya bagikan daripada surat yang kita baca tadi. Yang pertama, saudaraku, yaitu kita perlu yang namanya spirit inkarnasi. Spirit inkarnasi. Ayat yang pertama sangat jelas mengkisahkan konsep inkarnasi yang begitu kental sekali. Saya katakan, Rasul berkata apa yang telah ada sejak semula di dalam kekekalan. Siapa itu? Yesus, firman hidup itu. Tapi kemudian itu firman, dia menjadi manusia. Itu firman datang ke dalam dunia. Firman itu berinkarnasi. Kristus yang adalah Allah, sekarang dia menjadi daging. Inkarnasi. Masuk. Karnal, daging. Masuk di dalam daging. Allah yang adalah roh adanya, sekarang dia mengambil bentuk rupa daging. Yang bisa dilihat, yang didengar, dan bisa diraba. Inkarnasi. Kristus yang berada dalam kekekalan itu, yang tidak pernah dibatasi oleh ruang, oleh waktu, tidak pernah. Namun oleh karena dia datang ke dalam dunia, dia berinkarnasi. Sekarang dia dibatasi. Dia diikat oleh jam. Jam sekian harus tidur, jam sekian harus makan. Dibatasi, gak bisa pergi kemana-mana. Itulah inkarnasi. Kristus mengosongkan diri, kata Filipi. Kristus yang kemudian merendahkan diri, bahkan serendah-rendahnya, paling rendah. Saudaraku, bukankah spirit inkarnasi seharusnya terjadi dalam sebuah komunitas yang berporoskan kepada Kristus? Jangan sebut gereja ini adalah gereja yang kemudian mengutamakan dan berporos pada Kristus, sebelum di dalamnya, orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang mempunyai spirit untuk berinkarnasi. Saya rela mengesampingkan diriku. Saya mau kemudian belajar memikirkan orang lain, mengutamakan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Bahkan spirit berani itu apa? Mengosongkan diri, mengenolkan diri. Saya tahu sesuatu yang tidak mudah sekali. Bagaimana mungkin saya satu manusia yang punya eksistensi, saya punya harga diri, saya punya mimpi, saya punya ego, saya punya cita-cita, saya punya kemauan, saya punya kehendak, saya punya banyak hal. Sekarang saya harus enolkan semua itu. Itulah spirit inkarnasi. Ya, bukankah hubungan suami istri
Di dalamnya perlu namanya spirit inkarnasi. Harus ada, saudaraku. Bayangkan kalau seorang suami dia tidak mau mengalah. Dia mengatakan, saya laki-laki, saya kepala keluarga, saya punya otoritas. Saya kira istrinya, nyonyanya, dia adalah orang yang paling tersiksa seumur hidupnya. Nggak bisa, saudaraku. Maka perlu spirit inkarnasi. Bagaimana dia kemudian belajar apa? Mulai memikirkan istrinya. Sekalipun hal-hal yang kemudian membuat diri nggak nyaman, dia terusik, dia nggak suka. Tapi dia belajar untuk menerima, memahami, mengerti. Spirit inkarnasi. Orang tua kepada anak-anak. Tadi saya ceritakan di Kebaktian 2. Sama juga, saudara. Saya menduga hari ini banyak orang-orang tua yang tidak bisa mengerti dunia anak-anak. Tidak bisa mengerti. Dia marah. Kenapa anak saya main game terus? Kenapa anak saya buka mata, pegangnya laptop, pegangnya handphone? Saudaraku, please, orang tua hari ini dengar baik-baik. Milikilah mental, hati seperti Kristus. Hati yang kemudian mulai mengerti. Masuklah dalam dunia anak-anak. Sudah lahir tengah-tengah dunia, tidak ada internet. Hari ini anak-anak lahir bayi. Sudah ada internet, saudaraku. Nggak bisa dipungkiri. Sekolah harus online, semua melalui itu. Bukan kemudian kita membuat mereka tidak boleh pegang handphone atau pegang laptop. Bukan berarti kita menyetujui, tetapi bagaimana Anda mengarahkan. Sekali lagi, bagaimana Anda melihat Kristus bekerja di dalam dunia anak-anak di dalam zaman kekinian ini. Apa yang Kristus mau lakukan? Dimulai dari spirit apa? Inkarnasi. Bukan berkata, saya papa, saya mama, saya pegang kuasa, saya akan berikan kamu handphone, saya tahan uang kamu. Bukan itu. Bukankah orang tua perlu spirit inkarnasi? Kamu berani mengesampingkan dirimu. Duduk sama anakmu. Kenapa sih kamu? Ada apa dengan kamu? Jangan berkata, dengar papa ngomong ya. Tidak, saudaraku. Sebagai anak-anak muda, kita pun perlu punya spirit inkarnasi. Untuk berelasi dengan siapa? Dengan para lansia, para senior-senior. Perlu juga. Jangan berkata, ini orang-orang tua, orang-orang sudah expired. Ini orang sudah tidak tahu zaman, tidak ngerti. Apa sih? Mending kita cuekin, kita nggak gubris dia. No, nggak bisa, saudaraku. Kita perlu belajar mengerti dia. Kamu yang mungkin lebih berpendidikan tinggi, sementara nenek moyang kita tidak pernah sekolah dengan tinggi. Perlu spirit inkarnasi, mengerti dia. Tempatkan diri dalam segala keterbatasan dia. Sekali lagi, ini perlu ada dalam sebuah komunitas Kristen. Kita rela mengesampingkan ego kita. Demi apa? Apa yang Kristus mau di dalam persekutuannya. Ini yang pertama, persekutuan yang berpusat pada Kristus. Kita perlu spirit inkarnasi. Jangan klaim rumah tanggamu adalah rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Jangan tempel stiker atau apa itu, pajangan rumah tangga di mana Kristus adalah kepala. Itu cuman hanya hiasan. Tapi biarkan betul-betul Kristus adalah pusat di mana setiap orang menundukkan diri. Setiap orang punya mental atau spirit yang berinkarnasi. Dengan demikian, rumah tanggamu, keluargamu adalah keluarga yang betul-betul menjadi surga di tengah-tengah dunia. Yang kedua, spirit kedua adalah spirit yang namanya kesatuan. Kesatuan. Kita akan teruskan ayat yang ketiga. Kita sudah berbicara di kalimat-kalimat di bagian awal, ayat ketiga. Maka kalimat yang terakhir, baris yang terakhir dari ayat ketiga. Rasul berkata, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Luar biasa. Anda perhatikan ada dua kali muncul kata persekutuan di kalimat akhir ini. Persekutuan kami, pertama. Yang kedua, persekutuan dengan Bapa dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ada dua kepersekutuan yang dimunculkan. Apa artinya? Sekali lagi, sudah diingatkan bersama-sama.
bahwa kitab suci iman Kristen selalu berbicara soal persekutuan selalu dengan dua sisi. Yang pertama, sisi secara horizontal. Rasul berkata, persekutuan kami, artinya apa? Dirinya Rasul dengan orang-orang lain, dengan orang-orang percaya lainnya. Dia berkata, persekutuan kami, horizontal. Saya dengan saudara, kita bersama-sama dalam sebuah komunitas. Tetapi yang kedua, dia berkata apa? Persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus anaknya. Persekutuan bersifat vertikal. Saudara sekalian, ini dua unsur atau dua sisi adalah hal yang sangat penting di dalam komunitas Kristen. Minggu lalu saya berkhotbah, saya mengambil dari Ibrani. Ibrani berkata apa? Pasal ketiga, dia berkata, lihatlah, pandanglah. Kepada siapa? Kepada imam besar, kepada rasul yang besar itu. Siapakah dia? Yesus Kristus. Perhatikan, memandang, beri perhatian. Tetapi kemudian penulis yang sama, dalam kitab yang sama Ibrani, di pasal 10, dia berkata apa? Marilah kita saling memperhatikan. Siapa memperhatikan itu? Sesama kita, saudara seiman. Saudara perhatikan, kata memandang, konsep memberi perhatian pada Tuhan dengan memberi perhatian kepada sesama saudara seiman. Ini adalah kata konsep yang sama persis. Artinya, relasimu dengan Tuhan dan relasi dengan saudara seiman mempunyai bobot yang sama persis. Jangan berpikir yang penting saya dengan Tuhan lah. Pokoknya saya dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan Tuhan. Sementara engkau abai dengan relasi dengan saudara-saudara seiman. Gak bisa, saudara. Maka saya berada dalam ibadah hari Minggu. Bukan hanya kemudian dengan Tuhan. Perbisi tanya, di mana ruang relasi dengan saudara seiman yang Allah ciptakan, Allah desain itu? Apa cukup hanya kemudian waktu pesan pastoral, salam-salaman, udah ini sesama? Saya kira tidak, saudara. Allah merancang sebuah ibadah. Konsep ibadah dalam arti konsep secara luas, bukan hanya ibadah minggu, kebaktian minggu. Dengan dua konsep persekutuan. Vertikal dengan Tuhan. Yang seharusnya akan tercermin dalam relasimu dengan apa? Saudara seiman yang horizontal. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan. Rasul berkata, persekutuan kami adalah, ternyata persekutuan Kristen. Persekutuan yang berporos pada Kristus itu seperti apa? Dikatakan adalah persekutuan Bapa dan dengan Yesus. Apa itu artinya? Wah, ini konsep yang sangat dalam sekali, saudara. Ada sebuah istilah dalam dunia teologi, itu namanya union with Christ. Union with Christ, mystical union. Kesatuan yang bersifat mistis dengan Kristus. Saya akan menjelaskan secara gampang, sederhana. Allah Bapa di dalam kekekalan. Saya ulang. Di dalam kekekalan Allah Bapa, dia menyatukan orang-orang pilihannya dengan Yesus Kristus. Kita belum ada, kita belum lahir, bahkan dunia pun belum ada. Tapi di dalam kekekalan itu Allah Bapa sudah memilih saudara dan saya untuk apa? Disatukan dengan Kristus. Itulah namanya mystical union. Union with Christ. Kita bersatu. Disatukan dengan Kristus. Inilah yang menjadi hakikat di dalam persekutuan ataupun komunitas yang berpusat pada Kristus. Saya disatukan dengan Kristus. Saudara disatukan dengan Kristus. Saudara yang lain disatukan dengan Kristus. Orang yang lain lagi disatukan dengan Kristus. Maka di antara kita tercipta yang namanya sebuah persekutuan. Rasul mengatakan, persekutuan kami adalah persekutuan di mana masing-masing kamu union with Christ, union with Christ, union with Christ. Pertanyaannya, bukankah masing-masing kita adalah orang yang berbeda, bukan? Berbeda satu dengan yang lain. Cara pikir beda, cara berbicara berbeda, cara bersikap berbeda, cara merasa berbeda, cara berjalan berbeda, cara mencari teman berbeda, semua berbeda. Dan bukankah seringkali berbeda ini menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan ketegangan dalam sebuah persekutuan, bukan?
Wah, kita paling gak suka sama orang lain. Ada orang mengatakan, Busto, saya paling jengkel sama orang itu. Kenapa? Dia kalau pelayanan ya, kurang rapi. Kenapa kurang rapi? Saya telusuri ternyata orang yang ngomong ini, dia adalah orang yang disiplin sekali. Wah, tertata, schedule-nya rapi banget. Ternyata orang yang dibicarakan adalah orang apa? Orang yang hobinya apa? Last minute. Mepet. Dua tipikal manusia digabungkan dalam pelayanan. Apa yang terjadi? Berantem. Betul? Betul atau betul? Pasti betul. Berantem. Gimana sih orang itu? Ada lagi. Satu orang. Dia cara berpikirnya. Waduh, orangnya pinter sekali. Kalau kerja cepatnya minta ampun. Saya kasih tugas, dalam hitungan menit selesai tugasnya. Wah, saya kaget, luar biasa. Saya salut sekali. Saya tanya, kamu gak ada kerjaan ya? Kok kerjanya cepat sekali ini? Memang orang yang gesit, tangkas saudaraku. Ada satu manusia lagi, apa tipenya? Lelet yang minta ampun, lelet sekali. Saya ngomong 1 kali, 2 kali, sampai 1000 kali. Gak pernah beres-beres saudaraku. Saya belajar sabar. 2 orang digabungkan. Kemudian kerja dalam sebuah organisasi yang namanya gereja. Apa yang terjadi? Ribut. Betul? Pasti ribut. Marah, emosi. Dengar baik-baik. Kita boleh berbeda. Kita nggak pernah sama. Kamu boleh nggak suka dengan cara kerja orang lain. Tapi kan baik-baik. Spirit kesatuan. Bukankah orang itu pun yang berbeda dengan dirimu? Dia pun disatukan dengan Kristus. Saya pun disatukan dengan Kristus. Dan kita yang berbeda ini kemudian diikat dalam sebuah persekutuan. Yang berbasiskan kepada apa? Union with Christ. Spirit kesatuan. Gak ada orang sama, gak ada. Kita berbeda sekali. Maka John Bonhoeffer, dia berkata, Christian brotherhood, persaudaraan dalam iman Kristen itu seperti apa? It's not an ideal. Gak pernah tuh sebuah mimpi, cita-cita, waduh indah, menyenangkan. Itu mimpi saudaraku. Gak pernah terjadi. Tanya majelis gereja, apakah seperti itu enggak? Gereja itu indah, pokoknya semua manis, indah, kuai semuanya. Enggak saudaraku, enggak ada saudaraku. Tidak pernah ideal. Saya beri contoh-contoh tadi, ada orang yang gesit, ada orang yang lelet, ada orang yang kerja cepat, ada orang kerja lambat, ada yang berpikirnya begitu begitu sistematis, ada orang yang berpikirnya muter-muter, nggak tahu kemana itu, muter-muter. Kalau ngomong rapat ya 2 jam ngomong sendirian dia. Orang lain ngomong apa nggak ngerti dia, karena putar-putar ngomong dia. Berbeda sekali saudaraku. Tetapi, but divine reality. Sebuah kenyataan yang ilahi. Apa itu divine reality? Union with Christ. Wah, inilah saudaraku. Inilah yang tidak ditemukan di komunitas manapun. Setiap kita berbeda-beda. Tetapi yang berbeda itu kemudian disatukan dengan Kristus. Dan diikat dalam sebuah komunitas yang dikatakan persekutuan kami. Saudara-saudara sekalian, hari ini Allah menempatkan saudara dan saya dalam sebuah komunitas dalam GKI Pluit. Pertanyaannya, apakah saudara mau menciptakan komunitas yang demikian dalam gereja ini? Apakah setiap rumah tangga keluarga saudara, betul bukan hanya slogan, bukan hanya figura yang mengatakan Kristus adalah kepala keluarga, senternya Kristus. Semua dimulai ketika engkau mau memiliki spirit inkarnasi, spirit kesatuan, spirit menghadirkan Kristus yang kemudian dia mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupmu, dan mengubahkan banyak orang di dalam komunitas ini. Dengan demikian, kita semakin hari pribadi-pribadi yang makin dekat, makin serupa dengan Kristus. Dan inilah kesaksian kepada dunia di luar. Kita Tuhan menolong kita. Kita telah memulai minggu pertama. Topik yang pertama, komunitas yang berporos pada Kristus. Dan minggu depan kita akan meneruskan komunitas-komunitas yang lain yang Tuhan rancangkan. Sehingga sepanjang tahun ini kita bertumbuh, growing in
community. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan, berkenanlah, beranugerahlah, berbelas kasihlah kepada kami. Kami rindu keluarga kami betul-betul berpusat pada Kristus. Gereja kami berpusat pada Kristus. Tuhan, kami mengaku tidak mudah memiliki spirit inkarnasi. Tidak mudah mempunyai spirit kesatuan. Apalagi ketika bertemu dengan orang yang berbeda. Bahkan orang yang mungkin kami bisa mengatakan kami ciong dengan dia. Tapi ajar kami dengan spirit inkarnasi. Dan kami berani untuk menerima orang yang berbeda, orang yang tidak sama. Sehingga tercipta sebuah kesatuan di dalam komunitas. Entah itu dalam rumah tangga kami, dalam keluarga, termasuk dalam gereja ini. Kami mohon Tuhan membantu, memurnikan hati kami untuk merelakan diri, menciptakan, menyambut apa yang Tuhan hadirkan dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa. Amin.